Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok hari Selasa Rabu ya. Besok hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, langsung aja ke materinya. Yang pertama seperti biasanya kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini tanggal 16 Juli, bahkan dari kemarin Senin ya, dalam 2 hari terakhir ini untuk indeks IHSG turun. Hari ini diturun minus 0,75% ke level 7.224. Apakah 2 hari terakhir ini koreksi wajar atau enggak? Coba kita lihat ya untuk transaksinya di IHSG hari ini tanggal 16 Juli secara keseluruhan untuk aslinya net sell keluar, dan di sini kita bisa lihat bareng-bareng. Aslinya keluar di saham BBRI ASII ya, yang paling banyak di Bank BRI net sell 248,1 M untuk hari ini aja. Kemudian ASI harga sahamnya turun dan aslinya keluar 154,4 M. Kemudian BBCA juga aslinya keluar ya untuk hari ini 90,4 M. Dan kalau kita perhatikan sih sebenarnya untuk IHSG hari ini sebenarnya nggak terlalu rame ya, cuman di BBRI aja nih yang paling rame. Kemudian di Bank Mandiri, BBCA, ASI, BBNI ke bawah ini nilai transaksinya di bawah 500-an M, jadi hitungannya nggak terlalu liquid untuk hari ini. Dan dari kemarin sih sebenarnya ya untuk IHSG itu nggak ada yang rame-rame banget gitu loh. Ya ini BBRI sih yang paling rame ya dalam 2 hari terakhir ini. Nilai transaksinya 1,8 triliun tapi aslinya keluar 526 M dan harga sahamnya turun. Jadi turunnya saham BBRI itu disertai asing keluar ya. Nanti kita akan cek yang keluar siapa. Semoga aja untuk sesinya masih masuk ya untuk versi asing. Nanti kita akan lihat. Kalau melihat IHSG 2 hari terakhir ini sih untuk besok mending di awal market wait and see aja dulu ya. Tapi semoga aja sih bisa hijau, dan 2 hari terakhir ini cuman koreksi wajar. Kalau besok IHSG rame, semoga aja bisa langsung hijau dan melanjutkan tren naiknya sih. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Kalau kita lihat di sini untuk indeks globalnya hari ini emang sebagian besar merah sih untuk indeks Asia. Bahkan untuk Hang Seng ini turun cukup dalam 1,6%. Kita lihat aja untuk besok di awal market gimana ya. Kalau langsung merah wait and see aja dulu, amannya seperti itu. Tapi kalau langsung hijau, disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau entry lagi mungkin di saham-saham blue chip yang harganya udah di bawah. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk resistennya di sini ya, kalau misal besok hijau resistennya ada di 7370-an. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBCA. Hari ini BBCA aslinya keluar ya, walaupun nggak terlalu banyak, 90 M-an itu tengahnya belum terlalu banyak untuk saham BBCA. Dan juga nggak terlalu rame juga ya untuk BBCA hari ini, nilai transaksinya cuma di angka 300-an M. Secara teknikal kurang bagus karena ini gagal bertahan di atas 10.000 ya untuk BBCA ini close-nya di 9.950. Kalau kita lihat untuk asingnya dalam 2 hari terakhir ini net sell 95 M aja. Jadi sebenarnya asingnya keluar cuman belum distribusi ya. Kemungkinan sih masih wait and see mungkin aslinya buat nambah muatan lagi. Kalau kita perhatikan di sini untuk hari ini pun AKBK masih masuk ya. Jadi sebagian investor asing memang keluar, tapi yang nampung asing juga sih. Untuk transaksinya didominasi oleh asing, tapi secara nilai asingnya lebih banyak yang keluar ya untuk hari ini. Dalam 2 hari terakhir juga sama sih, asingnya lebih banyak yang keluar, tapi AKBK-nya masih masuk. Ya semoga aja untuk IHSG hijau dan BBCA bisa balik lagi di atas 10.000 ya. Untuk harga saat ini sih untuk jangka panjang ya disclaimer, cuman kalau untuk trading atau scalping kayaknya kurang menarik ya. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang kemungkinan masih uptrend sih. Oke, itu untuk saham BBCA. Untuk besok kalau lihat transaksi dalam 2 hari terakhir ini kemungkinan kalau masih sepi cenderung sideways seperti ini ya. Kalau nggak sideways ya malah mungkin turun, cuman nggak dalam banget kalau masih sepi. Tapi kalau ramai IHSG hijau ya potensi breakout lagi di atas 10.000 dan mulai ngejar harga tertingginya waktu itu di 10.400-an. Kita lihat aja untuk besok, semoga aja bisa balik lagi di atas 10.000 ya. Tapi kalau belum bisa naik di atas 10.000 mending wait and see aja dulu.
yang udah punya posisi ya jangan buru-buru buat average down lah. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan lihat saham BBRI yang harganya turun lumayan dalam ya. Dalam 2 hari terakhirnya aja udah turun berapa. Hari ini tadi sempat naik sih, mencoba breakout ya, nyentuh resistennya di 4840, cuman nggak bisa breakout, malah dibanting turun close di 4730. Secara teknikal turunnya saham BBRI ini disertai asing keluar ya. Dan support resistennya buat patokan aja, supportnya untuk besok kalau masih turun ada di 46, 70, 80 itu area supportnya. Semoga aja bisa bertahan di atas itu sih. Soalnya kalau jebol di bawah itu wah agak ngeri ya, supportnya lumayan dalam. Cuman ya kalau untuk jangka panjang itu malah kesempatan sih sebenarnya ya, yang belum punya posisi untuk saham BBRI. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBRI dalam 2 hari terakhir ini aslinya keluar ya 526,62 M, 526,2 M ya. Untuk hari ini aja tanggal 16 aslinya keluar 240-an M. Kalau kita lihat lebih detail siapa yang keluar di saham BBRI dalam 2 hari terakhir ini ada AK, KZ, ZP, BK ya. Ya menariknya di sini CC-nya nggak keluar kan, CC versi asing malah nambah muatan lagi ini walaupun cuma 2,8 M untuk 2 hari terakhir ini. Jadi ya emang ada yang distribusi cukup banyak ya untuk aslinya di saham BBRI, cuman bukan CC. CC sama siapa ya yang waktu itu akumulasi lumayan banyak di saham BBRI? CC sama ZP ya. Untuk CC-nya belum keluar ya, jadi mungkin CC mau nambah lagi muatan nanti ketika harganya udah lebih di bawah. Ya mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi dan floating profit tapi malah turun lagi ya, kalau tujuan kalian untuk jangka panjang ya sabar aja sih. Nanti kalau mau nambah muatan lagi mungkin nunggu gimana ya, di area supportnya ini kalau ada tanda-tanda pullback, tapi ya di area 4670 atau kalau jebol di bawah itu tunggu di 4560 itu area support untuk saham BBRI misal masih koreksi turun ya. Lama CC versi asing nggak distribusi aja sih, kemungkinan juga naik lagi ya, apalagi di harga saat ini masih cukup menarik ya untuk saham BBRI buat dikoleksi. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk level harga saat ini support resisten tertekannya ya di sini, resistennya di 4840 udah jadi resistennya, dan supportnya ada di 4680 ya. Kalau melihat candlenya beberapa hari terakhir ya, mungkin untuk besok kalau masih merah pantau aja area supportnya ini, mungkin skenario nya akan seperti ini, turun dulu nguji support, kemudian ada harga mantul naik. Tapi kalau jebol support ya udah wait and see aja dulu dan tunggu lagi di area support selanjutnya kalau mau entry. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan lihat saham Bank Mandiri. Hari ini juga merah untuk candlenya, walaupun di awal market dibuka hijau ya, tapi habis itu turun lagi. Secara teknikal cenderung sideways atau konsolidasi ini di range area 6275 sampai 6500-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini aslinya keluar 14,7 dan nilai transaksinya 400-an M, jadi ya biasa aja sih, nggak rame-rame banget. Asingnya juga sebagian masuk sebagian keluar, cuman secara nilai lebih banyak yang keluar ya, selisih 14 M-an. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BMRI hari ini tanggal 16 Juli, secara keseluruhan ya masih didominasi oleh asing sih ya. Asingnya ya masuk AK, KZ, CC versi asing, dan yang keluar ada ZP, RX, BK ya, sebagian masuk sebagian keluar. Yang masuk sama yang keluar nilainya nggak terlalu beda jauh, jadi mungkin untuk saham Bank Mandiri kalau IHSG masih nggak terlalu bagus ya, harganya cenderung ini sideways atau konsolidasi di area sini ya, antara support 6275 sampai resistennya di 6500-an. Ya, semoga aja besok ini masih bisa bertahan di atas 6275 ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi ya, disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk jangka panjang ya kemungkinan nanti bisa balik lagi sih sampai ke 7500-an selama performanya masih bertumbuh ya. Lihat nanti laporan kuartal 2 gimana.
Untuk saham Bank Mandiri, Bank BRI, kalau laporan kuartal 2-nya masih positif ya, kemungkinan juga masih bisa ATH mudah-mudahan di tahun ini ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan lihat saham Bank BNI yang 2-3 hari terakhir ini gagal breakout ya, malahan turun-turun. Hari ini pun ditutup minus 0,90% ke level 4980. Kalau kita lihat di sini tanggal 16 Juli ya, asingnya keluar 20,7 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 5/16, ini tanggal 16 Juli. Secara keseluruhan KZ versi asing masuk, yang keluar untuk asingnya ZPAKYU. Jadi yang keluar sih asing ya, cuman yang nampung paling banyak juga asing, yaitu KZ. Malahan kalau kita perhatikan untuk KZ CCOD ini masuk itu nggak cenderung trading loh, mereka masuk untuk investasi, soalnya nilai transaksi dan netbuy-nya nggak beda jauh ya. Untuk lokalnya netbuy untuk besok ya mudah-mudahan bisa itu sih, kalau IHSG bagus mudah-mudahan bisa breakout ya. Pantau aja level ini 5100, ini resistennya, breakout di atas 5100 naik lagi lebih tinggi. Kalau setelah histori ada di 5275 ya, itu resisten selanjutnya, misal besok bisa breakout. Tapi kalau belum bisa breakout ya kemungkinannya ya hati-hati aja ya kalau turun. Kalau mau nutup gap berarti bisa ke 4880 ya. Mungkin di awal market jangan buru-buru entry ya, lihat IHSG nya dulu. Kalau IHSG kurang mendukung ya, BBN ini ada potensi masih koreksi sih. Kalau nggak koreksi mungkin akan sideways sedikit di bawah resistennya ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBNI. Buat patokan aja, resistennya ada di 5100 dan supportnya di 4740 kalau secara Fibonacci. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham ASII ya, yang hari ini turun lagi nih. Nah, setelah kemarin mencoba breakout, mencoba bertahan, akhirnya malah jebol lagi di bawah 4550. Secara teknikal kurang bagus ya, karena masih cenderung konsolidasi atau sideways di harga bawah. Mungkin untuk pergerakan ASI lebih apa ya, lebih tepatnya amannya nunggu laporan kuartal 2 aja ya. Kalau bagus ya mulai kembali lagi untuk pendapatannya bertumbuh ya, mudah-mudahan bisa mulai uptrend. Cuman kalau masih agak mengecewakan mungkin buat sebagian investornya ya, hati-hati aja untuk sama ASI. Kalau nggak naik-naik ya, kemungkinannya kalau nggak sideways malah bisa turun lagi lebih dalam. Walaupun secara valuasi cukup menarik, tapi kalau performanya belum membaik ya untuk saham blue chip biasanya susah buat naik. Coba kita lihat ya untuk transaksinya. ASI hari ini tanggal 16 Juli, ASI-nya keluar 154 M, cukup banyak ya untuk satu hari ini aja. Dalam 2 hari terakhir ini keluar 216 M, cukup banyak sih ASI-nya keluar di saham ASI. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 16 Juli untuk ASII secara keseluruhan kurang bagus juga. Ini yang masuk lokal, malahan sebagian retail juga masuk ya, nambah muatan mungkin untuk investasi ya. Sabar aja kalau nggak naik-naik atau masih turun ya. Untuk jangka panjang ya sabar, kemungkinan juga ya selama masih profit gitu aja, kemungkinan yang bagi dividen. Kalau performanya ada sedikit perbaikan atau ada sentimen positif untuk harga saham ini, mudah-mudahan sekali naik langsung banyak ya. Ya kan, soalnya valuasinya juga cukup menarik ya, cukup murah lah untuk kelas ASI, DRK dengan PBV cuma 0,86 loh ya, dengan dividen yield 11% per 5 kali ya, kurang bagus. Gimana ini untuk sama ASI secara valuasi? Jadi ya nunggu ada sentimen positif buat menggerakkan saham ASI aja. Oke, itu untuk saham ASI. Buat patokan support kuatnya ada di 4280 ya, selama nggak belajar bahwa itu mudah-mudahan aman ya. Dan kalaupun mau entry dari saat ini ya semoga aja resikonya nggak terlalu banyak. Oke, itu untuk saham ASI. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Telkom yang hari ini
turun ya, bahkan dalam beberapa hari terakhir dari kemarin-kemarin hari Senin, Jumat itu kalau nggak salah juga turun sih. Ya hari Jumat itu gagal breakout, terus Senin Selasanya malah turun. Hari ini close di 3100 pas di area supportnya yang di ini ya Fibonacci. Jadi untuk besok mungkin lihat di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, tapi kalau langsung hijau resisten tertekannya ada di 3140. Lalu kita lihat untuk transaksi Telkom hari ini tanggal 16 Juli. Untuk aslinya sendiri net buy loh, masuk ini di saham Telkom 43M ya. Kalau kita lihat lebih detail, TLKM hari ini tanggal 16 Juli BK versi asing ya, akumulasi 90-an M, 91,8. Yang keluar ZP AKYU ya, yang akumulasi asing sih. Yang lokalnya net sell ya. Distribusi cukup banyak ternyata untuk lokal hari ini di saham Telkom ya. Jadi di distribusi lokal ditampung BK versi asing. Ya secara teknikal aja ya, mungkin besok buat patokan kalau langsung merah tunggu di 3070 ini support selanjutnya, tapi kalau langsung hijau resisten tertekannya ada di 3140. Kalau untuk jangka panjang entry di harga 3100 juga masih lumayan berani sih. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer, kalau lihat polanya ya semoga aja besok IHSG hijau dan Telkom bisa hijau ya, soalnya ini kan cukup menarik ini polanya. Kalau misal besok langsung hijau, naik ya koreksi turun untuk higher low, ini breakout lagi. Jadi kalau misal besok langsung hijau dan breakout lagi bentuk higher high ya, potensinya mulai uptrend sih, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan besok langsung hijau. Tapi kalau langsung merah ya wait and see aja dulu di awal market. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan lihat saham Brand. Brand hari ini koreksi turun cukup dalam ya, 6% lebih ke level 8500. Secara teknikal kurang bagus karena ini jebol support, nggak bisa bertahan di atas 8850 untuk hari ini. Support selanjutnya misal besok masih turun ada di 8050 dan resistennya ada di 8850. Kalau kita lihat di sini untuk Brand siapa yang keluar, asingnya Netshell 67M. Kalau kita lihat lebih detail, tanggal 16 yang keluar untuk asingnya BK ya, BK-nya mulai keluar ini, hati-hati untuk saham Brand. Dan yang nampung CC itu pun cuma 12,9M ya. Yang keluar selain BK ada AG, AK, YU, NI, RX, ZP ya ini. Dan secara nilai aslinya distribusi, lokalnya nampung, dan yang nampung untuk lokalnya DX 17,8M, BQ 9,6. Cuman kalau lihat transaksi hari ini sih kurang bagus ya, karena ini kelihatan sekali didistribusi dan khususnya oleh broker-broker asing. Hati-hati aja untuk besok kalau saham Brand turun ya, apalagi kita tahu sendiri untuk saham Brand ini sebagian besar saham yang floating di market itu dipegang oleh asing ya. Jadi hati-hati aja kalau asingnya masih keluar, ada potensi masih turun nguji 8050, pantau aja area supportnya ini kalau langsung merah ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Brand. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Cuan. Cuan hari ini juga turun ya, Brand turun, Cuan turun. Turun cukup dalam untuk Cuan 4,44%. Ini gagal bertahan atau gagal breakout lagi di atas 9125 ya, 9100. Jebol close di 8600. Secara teknikal kalau besok masih turun, supportnya cukup dalam ada di 8025, jadi jangan buru-buru entry ya. 8000 lah itu area support selanjutnya untuk saham Cuan misal besok masih merah. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Cuan hari ini tanggal 16 CUAN, aslinya keluar 7,7M. Kalau kita lihat lebih detail Cuan hari ini tanggal 16 secara keseluruhan didistribusi oleh BK versi asing ya. Ini kalau kita perhatikan BK, CC ini cenderung distribusi karena nilai transaksi dan netshellnya nggak beda jauh, cenderung hampir sama. Yang nampung untuk asingnya BBZP ya, jadi untuk asingnya Netshell, lokalnya net buy sih, cuman ada BQ yang jualan 5,9M dan yang nampung NI
Ya, sebagian retail malahan ini yang masuk untuk saham cuan, jadi hati-hati aja, kayaknya untuk besok ada potensi masih turun sih. Buat teman-teman yang nyangkut sih jangan buru-buru buat average down ya, mungkin tunggu di area supportnya 8.000 kalau ada tanda-tanda mau pullback. Disclaimer kalau mau berspekulasi buy ya, nanti ya tetap antisipasi ya namanya untuk saham cuan, soalnya Pak secara valuasi di harga saat ini itu kurang aman lah buat di hold. Teman-teman yang nyangkut itu secara valuasi nggak aman. Kalau valuasinya mahal nyangkut di atas ya mending cut loss aja. Tapi ya kembali lagi disclaimer ya, untuk jangka panjang ya nggak ada yang pasti sih untuk market saham. Jadi ya tergantung masing-masing sih. Kalau untuk saya pribadi sih mending kalau valuasinya mahal, harga nggak sesuai prediksi ya mending cut ya, diantisipasi. Tapi ya disclaimer, buat patok aja nih supportnya di 8.000 dan resistennya di 9.125. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan lihat saham BSBK ya, yang hari ini terbang cukup tinggi setelah sekian lama di bawah. Setelah tidur bangkit, cuman hari ini digoreng 24% lebih. Kita lihat siapa yang naikin saham BSBK. Ini saham yang dulu cukup fenomenal ya, cukup liquid, cukup volatile juga ya, cukup banyak trader-trader yang nyangkut di saham BSBK ini. Kalau kita lihat untuk hari ini, coba kita lihat untuk BSBK hari ini tanggal 16 cukup ramai ya, ada 108 eman BS. Yang jadi market maker utamanya ada ZP kah? Ya, ZP net sell 1,4 M ya, tapi untuk ZP, YU, CP ini cenderung masih scalping dan malah keluar loh di saham BSBK yang nampung YP 2,7 M, AVG-nya di 74, berarti untuk YP-nya floating profit 3 poin. Mungkin buat patokan ya ini ya, 74 itu area supportnya. Jadi misal besok turun dan di area 74 ada tanda-tanda pullback, disclaimer kalau mau spekulasi buy. Tapi kalau jebol di bawah 74 ya udah penting wait and see aja dulu, cari aman. Soalnya hari ini naiknya itu nggak disertai akumulasi. Ya cuma digoreng-goreng biasa aja sih. Ini saham gorengan. Ya mungkin buat teman-teman yang nyangkut dan mau keluar sebagian sih disclaimer ya. Kalau nanti naik lagi ya itu mungkin karena teman-teman keluar dan ada market maker yang nampung dinaikin. Buat patokan ini aja sih, untuk harga tertinggi dijadikan area resistennya, supportnya di 74. Kalau besok naik berikut di atas 79 ya kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi. Jadi buat teman-teman yang mau scalping mungkin bisa pantau bid overnya ya. Buat patokan supportnya di 74, resistennya di 79. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BSBK, yang mudah-mudahan sih masih bisa naik ya. Jadi buat teman-teman yang nyangkut di atas ya nahan floating loss-nya agak berkurang gitu bebannya. Oke, itu untuk saham BSBK. Selanjutnya kita akan cek saham ISEA ya, saham yang baru IPO dan hari ini naik lagi setelah kemarin turun ya. 2 hari terakhir ini candlenya hijau, hari ini naik 6,78%. Kalau kita lihat untuk transaksinya ISEA, apakah ada yang akumulasi tanggal 16 Juli? Ada ya, yaitu CP masuk 7,1 M, tapi ada yang keluar juga yaitu KI. Bagi retailnya keluar nih, XL keluar, CC keluar, NI keluar ya, dan yang nampung CP eval bersekuritas. Dan jadi market maker utamanya juga CP masuk 7,1 M, harga sahamnya hijau. Kalau kita lihat dari kemarin, soalnya dari kemarin juga harga sahamnya hijau CP ya, jadi CP-nya belum keluar, cenderung akumulasi lagi. Di saham ISEA harganya naik. Kalau kita perhatikan dalam 2 hari terakhir ini AVGP-nya ada di 314. Berarti posisinya floating 314 di sini ya, floating profit lumayan loh. Ya, jadi buat teman-teman yang belum punya posisi dan kalau mau entry amnya buat scalping ya, sudah profit jangan ragu buat diamankan. Takutnya kalau tiba-tiba CP jualan lagi kan nanti
jebol support malah susah ya buat naik, ya amannya buat scalping aja. Untuk besok kalau melihat CP-nya masih masuk hari ini, mudah-mudahan masih bisa naik lagi di awal market ya. Kalaupun turun ya ini supportnya di 314 cukup dalam ya. Oke, itu untuk saham ISEA. Selanjutnya kita akan lihat saham GOLF. Ini juga saham yang baru IPO hari ini bangun 2,75% ya, setelah sekian lama naik cukup tinggi di awal IPO. Hari kedua juga sempat naik tapi habis itu merah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, apakah ada yang akumulasi untuk saham GOLF di hari ke berapa IPO ini? Hitungannya sih belum ada ya yang akumulasi untuk hari ini tanggal 16 Juli. Ya, NIBQ ini masuk satu eman aja, jadi nggak ada yang akumulasi banyak ya. Yang jadi market maker utamanya hari ini YP, itu pun net sell 600-an juta ya, jadi masih cenderung scalping. Jadi buat teman-teman yang mau masuk sih untuk scalping aja. Mungkin ada potensi naik ya, cuman ya amannya masih buat scalping sih. Kalau untuk swing kurang terlalu beresiko. Ya, apalagi hari ini pun belum ada yang akumulasi. Ini kalau kita lihat dari awal IPO-nya untuk saham GOLF, yang pegang barang paling banyak ada YNI, YP, CC, XL, LG, XI ya. Yang pegang barang malah kebanyakan broker-broker retail, dan AVGB-nya mereka ada di 2.500-an kurang lebih. 250-an ya. 250-an di sini berarti nahan floating loss. AVGB-nya di area 240, 260 di area sini. Ya, mungkin kalaupun naik ya target price-nya ya di 240, 250 ini ya, sekiranya di area 24, 250, 240 dekat-dekat area itu agak berat buat naik, misal untuk besok sampai ke area sini, ya mending diamankan aja. Atau buat teman-teman yang udah floating loss dan lossnya udah berkurang, misal saham GOLF ini nggak bisa naik lagi di atas 250, ya nggak ada hasilnya buat di cut aja ya sebagian kerugiannya, takutnya nggak bisa breakout malah turun lagi gitu loh. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham GOLF ya. Kembali lagi disclaimer. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.